Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi sedikit arti firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Tapi saya tidak akan baca semuanya. Saudara, kita akan belajar bersama di sini. Judul firman Tuhan, diam artinya setuju. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 dan 10. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ini adalah akhir daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh Abraham, yaitu mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 ini dikatakan Abraham mendirikan mezbah di sana setelah mereka tiba di Gunung Moria. Singkat kata, mereka sampai di sana dan Abraham sudah meletakkan Ishak di atas mezbah itu dan akan segera disembelih. Abraham tidak komentar sedikit pun. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, perintah Allah langsung dikerjakan dengan sungguh oleh Abraham. Tidak ada bantahan sedikit. Abraham diam dan melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang disuruh oleh Allah kepada Abraham. Ayat yang pertama, saudara perhatikan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Saudara perhatikan di sini, ini perintah Tuhan supaya Ishak dipersembahkan kepada Allah. Untuk kesekian kalinya Allah menguji Abraham. Dan ujian ini sangat berat buat Abraham karena Ishak adalah anak yang dijanjikan itu. Ini menyangkut betapa perasaan campur aduk karena betapa kasihnya dia kepada Ishak. Nah, saudara yang kekasih, dan kita belajar di sini bahwa ketika Allah menyuruh kita, ya, Allah tidak pernah samar-samar, tidak bicara abu-abu, saudara, ya. Allah selalu bicara jelas. Di dalam ayat yang kedua ini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, kenapa Allah berkata anak tunggal itu? Padahal kita tahu bersama, Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Saya mengambil kesimpulan di sini bahwa apapun yang dijanjikan dari Allah kepada Abraham, itu yang dianggap sah kepada Abraham. Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah. Sementara Ismail bukan anak yang dijanjikan Allah. Jadi keturunan ilahi yang Allah maksud di sini, Alkitab maksud di sini adalah Ishak. Jadi yang dianggap anak Abraham oleh Allah adalah Ishak. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita, itu yang akan terjadi. Itu yang dianggap Allah adalah sah. Dan yang kedua, engkau kasihi, ya engkau kasihi. Menyangkut perasaan kasih Abraham kepada anaknya, yakni Ishak. Allah menunjuk namanya, menyebut namanya Ishak. Jelas ketika Allah bicara kepada kita, Allah tidak pernah bicara samar-samar. Amin, saudara? Jelas. Anak tunggal yang kita kasihi, yang Abraham kasih, yang namanya Ishak, bukan Ismail. Saudara, tidak ada komentar dari Abraham. Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat yang ketiga dan selanjutnya dikatakan, saudara bisa baca di sana ya. Yang ketiga sampai yang ke-8 dikatakan Abraham langsung melakukan perjalanan. Menyuruh budak dua bujangnya mempersiapkan. Mereka mempersiapkan, saudara saya tidak akan membacanya, saudara baca saja di rumah. Disuruh bawa kayu, api, dan semua yang pisau dan semua yang dipersiapkan untuk persembahan. Saudara, di dalam ayat 3-8 mereka mengadakan perjalanan, dikatakan. Tidak ada pembicaraan, saya tidak tahu pembicaraan apa di sana. Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara yang kasih,
Pertanyaan ini sangat menyesakkan hati Abraham, tapi Abraham tetap menguatkan bahwa dia tahu dan percaya bahwa Allah yang menyuruh dia adalah Allah yang sanggup menyelesaikan semua perkara ini. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika ayat 9 dan 10 kita baca tadi ayat mas kita, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, dan disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih dia. Saudara, ayat-ayat ini kita melihat tidak ada komentar sedikit pun atau bantahan kepada Allah bahwa Tuhan, aku tidak mau. Tidak ada, saudara. Dia diam dan melakukan. Itu berarti dia diam, artinya dia setuju, saudara ya. Abraham sangat setuju apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Dan apa yang terjadi ketika dia ingin melakukan eksekusi terakhir melihat anaknya, dia akan segera mengeksekusi anaknya. Apa yang terjadi? Ayat 11 saudara perhatikan, dan ayat 12. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan selanjutnya, saudara, ketika Abraham melihat di situ sudah ada korban bakaran, yaitu seekor kambing yang terjerat di semak belukar. Saudara, Allah menyediakan. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Jangan segan, saudara, ketika Tuhan memerintahkan apa saja yang engkau rasakan dalam hatimu, lakukan. Jangan engkau tahan, saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami kecelakaan. Engkau akan mengalami kesulitan. Tidak, saudara. Tuhan akan menyelesaikan apa yang sedang Tuhan suruh engkau lakukan. Akibatnya, saudara, dari kesetiaan Abraham, dari apa yang Abraham lakukan, ayat yang saudara bisa membaca ayat 15. Ayat 15 sampai ke 18. Allah bersumpah kepada Abraham, memberkati Abraham dengan berlipat-lipat ganda. Saudara bisa baca di sana ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh, dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, ketika kita menuruti firman Allah, saudara, akibat dari kita melakukan apa yang Allah inginkan, maka berkat yang berlimpah itu tidak akan berhenti dalam kehidupan kita. Dari hidup kita sampai kepada turunan kita selama-lamanya. Amin. Selalu menerangiku, Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.